Sebanyak 23 warga negara asing asal Vietnam dihadirkan oleh petugas kantor imigrasi kelas 1 Ternate, Maluku Utara saat menggelar konferensi pers di aula kantor imigrasi di kota Ternate awal pekan ini. Para warga negara Vietnam ini diamankan dari 2 tempat berbeda, diduga telah menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. 9 orang diamankan di tempat penginapan di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah. Ke-9 warga negara Vietnam ini masuk melalui Bandara Ngurah Rai Bali pada 23 Juni lalu menuju Ternate via Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan 14 orang lainnya diamankan di sebuah rumah sewa di Kelurahan Aceh Huda, Kecamatan Ternate Utara. Mereka masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 1 Juli lalu dan masuk ke Ternate melalui Ambuan, Maluku. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Maluku Utara, Muhammad Ridwan menjelaskan, pengamanan terhadap warga negara Vietnam ini dilakukan usai pengamatan yang dilakukan oleh petugas intelijen dan penindakan keimigrasian Intel Dakim Imigrasi Ternate. Dan terhadap 23 warga negara Vietnam ini juga akan segera dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan namanya dicantumkan di dalam daftar pencekalan. Jadi mereka tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Kedatangan 20 orang warga negara Vietnam ini dinilai tidak sesuai dengan izin visa kunjungan wisata karena beberapa orang dari mereka tidak bisa menunjukkan rencana kegiatan wisata dan tidak memiliki cukup bekal untuk tinggal di Indonesia. Para warga negara asing ini diduga korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang diperkirakan akan berangkat menuju Australia melalui Provinsi Maluku. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg memastikan ia bersama tim asuhannya siap memenangkan pertandingan melawan Timnas Vietnam pada pertandingan final ASEAN U23 Championship 2025. Sebelumnya pada babak semifinal, tim Garuda Muda telah berhasil melaju ke babak final usai menang adu penalti dengan skor 7-6 atas Thailand. Dalam jumpa pers yang digelar di Stadion Utama GBK, Gerald menegaskan timnya mengincar kemenangan dalam 90 menit pada laga final nanti. Ia pun mengaku siap untuk mencari celah dengan pemain yang siap mencetak gol selain Jens Reven. Ia merasa tidak terbebani dengan ekspektasi supporter Indonesia yang sudah rindu mendapatkan gelar juara. So I think that's the most important and I think we will score goals. I think the next tournament we will easier score goals. But I look around and try to find also solutions that we can easier score goals. But at this moment we don't have one player, only Jens. Sementara itu pemain Garuda Muda Ahmad Maulana Syarif menyebutkan dirinya bersama tim merasa termotivasi untuk bisa menyabet gelar juara. Ia dan teman-teman Garuda Muda bertekad menampilkan permainan yang disiplin. Kalau untuk itu sih kita sebagai pemain jadi motivasi sih Mas. Kayak udah lama nggak juara di sini dan pastinya dengan kekuatan baru, dengan strategi baru, kegagalan yang udah lama terjadi itu pasti jadi motivasi kita buat bikin berhasil jadi juara di sini untuk tahun sekarang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga melawan Vietnam dalam laga final Piala AFF U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Gibran optimis para pemain Timnas Indonesia U23 dapat memberikan penampilan terbaiknya dan menumbangkan tim tamu. Terlebih menurut Gibran, skuad Garuda selalu menunjukkan semangat yang luar biasa setiap kali unjuk gigi di lapangan. Kalau saya lihat timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0 lah. Ya. Gibran pun mengajak masyarakat untuk turut memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U23. Dukungan dapat diberikan dengan menonton pertandingan baik melalui televisi maupun langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyoroti persiapan Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games 2025 di tengah perang Thailand dan Kamboja yang kian memanas. SEA Games 2025 akan digelar di Thailand pada tanggal 9 hingga 20 Desember 2025.
Namun ajang olahraga multi cabang yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali ini terancam gagal digelar dikarenakan perang yang melibatkan 2 negara jiran tersebut. Menyikapi hal ini, Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan persiapan kontingen tim Merah Putih terus berlanjut, mengingat belum ada kejelasan pembatalan kejuaraan multi cabang antar negara ASEAN tersebut. Pastinya kami dari Kemenpora dan juga bersama dengan NOC ini memonitor untuk perkembangan terupdate terkait dengan SEA Games. Untuk per hari ini, baru kemarin kalau tidak salah Jumat, saya makan siang dengan Presiden NOC Pak Okto di Kemenpora melaporkan perkembangan bahwa sementara masih on, tapi memang banyak isu yang berkembang. Tapi prinsipnya kita dari sisi Indonesia menyiapkan calon-calon atlet yang akan kita berangkatkan. Selain itu, Dito juga menambahkan kontingen Indonesia hingga saat ini belum mengambil keputusan apapun terkait keikutsertaan SEA Games 2025 di Thailand. Namun pihaknya menurut Menpora akan mengambil langkah terbaik merujuk eskalasi perang Thailand dengan Kamboja. Rindu dengan kisah romansa Rangga dan Cinta di sekolah dalam film Ada Apa Dengan Cinta? Kabar baik bagi Anda karena AADC akan kembali. Produser Mira Lesmana dan sutradara Riri Riza baru saja mengumumkan remake dari film era 2000-an tersebut yang kini berjudul Rangga dan Cinta. Dalam trailer terbaru yang ikut menggait Miles Picture, remake film ini menampilkan pemeran baru yaitu El Putra Sarira yang memerankan karakter Rangga dan Lea Prinsi sebagai Cinta. Selain menggait aktor muda tanah air, Mira juga mengungkapkan nuansa musik yang lebih kental menjadi pembeda antara Rangga dan Cinta dengan film AADC. Jadi kami ingin membawa universe ini dengan remake. Jadi ceritanya sebenarnya sama tentunya dengan tweak-tweak yang tadi sudah kita sampaikan. Tapi yang paling utama adalah nuansa musik akan jauh lebih kental. Dan itu sebabnya kami juga menyebutnya dengan judul baru Rangga dan Cinta. Karena universe-nya sebenarnya berbeda dengan Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta yang pertama tidak akan pernah mati. Ada Apa Dengan Cinta yang kedua tidak akan pernah mati. Universe itu terus berjalan. Tapi sekarang ada universe baru dengan judul Rangga dan Cinta yang memiliki nuansa musik yang sangat kental dengan pemain-pemain baru. Selain Mira, aktor Nicholas Saputra juga hadir sebagai produser dalam film ini. Menurutnya, nilai sentimental sebagai pemeran Rangga di AADC pertama dan kedua memberikan kontribusi padanya sebagai produser dalam Rangga dan Cinta. Ya tentu nilai-nilai sentimental itu menjadi bagian yang penting dan menguntungkan juga buat saya ketika terlibat di proses film ini, karena saya begitu dekat dengan ceritanya, begitu dekat mengenali tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, dan juga sebagai penonton juga di saat yang bersamaan juga jadi banyak insight gitu tentang apa sih yang kira-kira akan menarik kalau kita tampilkan dengan format yang fresh, dengan pemain yang baru, nilai-nilai apa yang mesti dipertahankan, dan nilai-nilai apa yang kira-kira baru juga kira-kira bisa menarik.